Kapan seseorang layak disebut pendekar PSHT? Dalam persaudaraan, setia hati terate PSHT. Menjadi pendekar bukanlah soal memiliki sabuk putih atau telah disahkan sebagai warga. Gelar pendekar tidak ditentukan oleh seberapa banyak jurus yang dikuasai atau seberapa lama seseorang berlatih. Lebih dari itu, menjadi pendekar PSHT adalah soal kualitas jiwa, laku hidup, dan kesetiaan terhadap ajaran luhur perguruan. Seseorang belum tentu layak disebut pendekar hanya karena fisiknya kuat. Seorang pendekar sejati justru dikenal dari kelembutan hatinya, kematangan pikirannya, dan keteguhannya dalam memegang prinsip. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk menakut-nakuti atau menyombongkan diri. Ia tahu kapan harus bertindak, dan lebih tahu kapan harus menahan diri. Pendekar PSHT adalah pribadi yang mampu mengendalikan ego, bukan mengumbar emosi. Kelayakan menyandang predikat pendekar dalam PSHT tidak diukur dari pengakuan orang lain, tetapi dari pengakuan hati dan pengabdian kepada nilai-nilai setia hati. Seorang pendekar PSHT harus bisa menjadi contoh di tengah masyarakat dalam kesederhanaan, kedisiplinan, kejujuran, serta kepeduliannya terhadap sesama. Ia hidup untuk memberi manfaat, bukan menuntut penghormatan. Seorang yang layak disebut pendekar PSHT juga adalah mereka yang menjaga persaudaraan, bukan yang memecah belah. Ia memahami bahwa kekuatan terbesar PSHT bukan terletak pada jurus, melainkan pada ikatan batin antar sesama warganya. Pendekar sejati tidak membanggakan dirinya sendiri, tetapi membesarkan nama baik saudara-saudaranya. Tidak semua yang mengenakan sabuk putih adalah pendekar. Sebaliknya, ada banyak pendekar sejati yang tak pernah mengaku sebagai siapa-siapa. Mereka berjuang dalam diam, melayani dengan tulus, dan tetap rendah hati, meski memiliki kelebihan. Mereka inilah yang menjadi teladan, bukan karena pangkat, tapi karena laku. PSHT mengajarkan bahwa pendekar bukan hanya ahli silat, tapi juga ahli dalam menjaga adab. Ia hormat kepada guru, santun kepada yang lebih muda, dan tidak mudah mencela orang lain. Ketegasannya tidak kasar, kelembutannya tidak lemah. Ia kuat, namun tetap berperasaan. Jadi, kapan seseorang layak disebut pendekar PSHT? Jawabannya adalah ketika ia telah mampu menyatukan ilmu, hati, dan perbuatannya dalam satu tarikan nafas kehidupan. Ketika dirinya tidak hanya belajar silat, tetapi juga belajar menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Manusia berani karena benar, dan selalu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa.